Setiap daerah di Indonesia itu memiliki alat musik tradisional yang khas setiap daerahnya. Nah, sehingga terdapat perbedaan antara alat musik tersebut seperti dari fungsinya, bentuknya, jenisnya, hingga cara memainkannya. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi alat musik tradisional. Fungsi alat musik tradisional yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi. Setiap bunyi yang dihasilkan dari alat musik tradisional itu mempunyai makna tertentu, sehingga bunyi tersebut menghasilkan ritme yang mempunyai maksud terhadap peristiwa ataupun kejadian masyarakat di suatu tempat. Contohnya, seperti di Yogyakarta dan di Surakarta akan ditabuh gamelan pada bulan Maulud untuk memperingati proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai sarana upacara budaya. Adik-adik Sobat Eksis, bunyi yang dihasilkan dari alat musik tradisional itu bisa digunakan untuk pendukung keberlangsungan upacara kebudayaan, keagamaan, dan kenegaraan. Iringan alat musik tradisional itu memberikan kesan khidmat karena dengan iringan alat musik tradisional tersebut dipercaya memberikan daya magis tertentu. Contohnya seperti saat penobatan Raja Keraton Surakarta akan diiringi oleh gamelan Monggang untuk mengiringi upacara adat tersebut. Yang ketiga, sebagai sarana pengiring tari. Adik-adik Sobat Eksis, kalian pasti sudah tahu dong bahwa akan ada hubungan antara alat musik tradisional dengan tarian daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan alat musik tradisional itu sangat berperan penting untuk menjadi pengiring dalam tarian daerah atau tarian tradisional di Indonesia. Pada pertunjukan tarian tradisional terdapat kolaborasi antara alat musik tradisional dengan tarian daerah di Indonesia agar tarian tradisional itu menjadi lebih hidup dan menarik untuk dilihat. Contohnya seperti gamelan Bali untuk mengiringi tari legong dari Bali. Yang keempat, sebagai sarana ekspresi diri dan kreasi. Adik-adik Sobat Eksis, alat musik tradisional bisa digunakan untuk mengekspresikan diri dan berkreasi. Seorang seniman akan menggunakan musik untuk mengekspresikan diri dan mengolah potensi yang dimilikinya. Seorang seniman akan mengungkapkan pikirannya, kemudian gagasannya, dan cita-citanya ke dalam musik. Contohnya seperti komposisi musik dalam suatu pagelaran. Yang kelima, sebagai sarana pertunjukan dan hiburan. Adik-adik Sobat Eksis, kalian pernah melihat pertunjukan alat musik tradisional, bukan? Bagaimana perasaan kalian saat melihat pertunjukan alat musik tradisional tersebut? Kalian merasa terhibur, bukan? Nah, itulah salah satu fungsi dari alat musik tradisional. Alat musik tradisional bisa digunakan sebagai sarana pertunjukan, hiburan, dan ajang pertemuan dengan warga yang lainnya. Kegiatan tersebut bisa menjadi penghilang kejenuhan atas aktivitas kita sehari-hari. Adik-adik Sobat Eksis, setelah kita mengetahui tentang fungsi dari alat musik tradisional, sekarang kita belajar tentang bermacam-macam jenis alat musik tradisional. Alat musik tradisional di setiap daerah pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Tentunya seperti cara memainkannya, ada yang digesek, ada yang dipukul, dan ada pula yang ditiup dan lain sebagainya. Ada pula yang dimainkan secara perorangan ataupun berkelompok. Tahukah kalian adik-adik, ada suatu alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia dan diakui sebagai warisan budaya oleh dunia internasional. Alat musik tradisional tersebut adalah angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan dibuat dari potongan bambu. Dalam tradisi Sunda masa lalu, angklung digunakan untuk ritual keagamaan, yakni untuk mengundang Dewi Sri, yakni Dewi Padi lambang kemakmuran, untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Tidak hanya angklung saja, masih banyak sekali alat musik tradisional yang tak kalah menariknya. Mari kita belajar tentang jenis-jenis alat musik tradisional berdasarkan cara menghasilkan bunyinya. Yang pertama, alat musik pukul. Alat musik pukul adalah alat musik dengan sumber bunyi yang dihasilkan dengan cara dipukul. Alat musik pukul dapat dimainkan dengan menggunakan alat pukul berupa rotan, stik kayu, dan sebagainya. Namun demikian, ada pula yang dimainkan dengan tangan kosong seperti kendang Jawa.
Alat musik pukul di Indonesia sangat beragam jenis, bentuk, dan bahan dasarnya. Ada yang terbuat dari logam, kayu, bambu, dan kulit hewan. Alat musik pukul terdiri dari dua jenis, yaitu alat musik pukul tidak bernada dan alat musik pukul bernada. Sekarang kita bahas tentang alat musik pukul tidak bernada. Alat musik pukul tidak bernada ada yang terbuat dari logam dan ada pula yang terbuat dari kayu dan kulit. Alat musik ini berfungsi untuk menjaga irama ataupun tempo dalam musik. Contohnya seperti gendang Sunda, gendang Bali, gendang Jawa, beduk, dan kecer. Nah, sekarang kita bahas tentang alat musik pukul bernada. Alat musik pukul bernada dimainkan dengan alat pemukul. Alat musik ini ada yang berbahan logam, kayu, dan bambu. Contoh alat musik pukul bernada adalah gender dari Jawa, terompong dari Bali, dan calung dari Jawa Barat. Adik-adik, sekarang kita belajar tentang alat musik tiup. Alat musik tiup adalah alat musik dengan sumber bunyi yang dihasilkan dengan cara mengalirkan udara ke alat musik tersebut. Setiap daerah di Indonesia mempunyai alat musik tradisional tiup yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari bambu, kerang, dan kayu. Contoh alat musik ini seperti serunai dari Banjar, tahuri dari Maluku, saluang dari Minang, dan suling dari Jawa. Lalu kita belajar tentang alat musik petik. Alat musik petik adalah alat musik yang memiliki dawai atau senar. Dimainkan dengan cara dipetik guna menghasilkan bunyi. Senar pada alat musik ini mempunyai ukuran yang berbeda guna menghasilkan tinggi rendahnya nada. Selain itu, suara pada jenis musik ini juga dipengaruhi oleh bahan penyusunnya. Contoh alat musik petik seperti siter dari Jawa, sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan sape dari Kalimantan. Nah, yang terakhir, sekarang kita belajar tentang alat musik gesek. Alat musik gesek itu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara menggesekkan senar atau dawai pada alat musik tersebut. Alat musik ini banyak terbuat dari bahan kayu dan senar. Kayu tersebut dilubangi untuk sumber resonansi nada. Pada zaman dulu, senar atau dawai untuk alat musik ini terbuat dari kulit atau usus hewan. Sekarang, senar atau dawai itu terbuat dari bahan sintetis atau plastik. Contoh alat musik gesek itu seperti rebab dari Jawa, tarawangsa dari Sunda, dan keso-keso dari Sulawesi. Adik-adik Sobat Eksis, sangat menarik bukan tentang alat-alat musik tradisional tadi? Kalian ingin mencoba memainkan alat musik tradisionalnya bukan? Tapi bagaimana ya sedangkan kita tidak mempunyai alat musik tradisionalnya? Tenang adik-adik, dengan perkembangan teknologi yang sudah pesat seperti saat ini, kita bisa memainkan alat musik tradisional dengan teknologi modern. Banyak sekali aplikasi di gawai Android yang bisa memudahkan kita untuk memainkan alat musik tradisional secara virtual. Contohnya seperti aplikasi Gamelanku. Kalian bisa unduh di gawai kalian, lalu kalian mencoba untuk memainkannya.